berkelas ini stylenya, color gradingnya lah. tapi dia kayak menceritakan Lagi ke Dufan ngapain? Wih, priceless banget sih. iya. Yang sebelumnya di rumah, ini di mobil. Emang lebih apa ya, manis. Permainan mereka di sini bener-bener, pokoknya suara-suara ini loh. Dia nggak dibikin terlalu kelihatannya mungkin simple, terus apa ya, itu gaya-gayanya kan akhirnya pokoknya apapun yang dilakukan si cowok ini. Hai guys, welcome to West React. Oke, kali ini kita akan meriak salah satu lagu dari band kesayangan kita. Apalagi dong kalau bukan Noah. banyak dari kalian yang komen di video sebelumnya, ya kan, untuk request kita buat ngeriak ini video klip. Jadi ya tanpa berlama-lama kita langsung coba react Noah Menghapus Jejakmu. Yes. Featuring Rejos The Groove. Rejoice the Groove. Oke, kita ajar. Oke. Berkelas ini enak banget nih. Vintage banget ya ininya ya. Stylenya, Color gradingnya lah. bajunya pun juga disesuaikan sih, stylenya. Agak kayak apa ya itu istilah, aku kurang tahu juga sih. American style vintage gitu mungkin. Iya. Ada bandananya. Nostalgia sih. aja. Konsepnya nggak jauh beda ya sama yang lama ya. Iya, nggak Aku jauh masih beda ingat. sih ini. Dian Sastro kan kalau nggak salah yang sebelumnya. Dian Sastro, benar. Koreografinya mirip. Nah, ini juga Iya. banyak apa? Jadi ada Arielnya di sini, Ariel sama Dian Sastro di sini, terus ada juga yang di sana. Apa sih namanya tuh? Aku nggak ngerti tuh Nah, ini. konsepnya apa, tapi dia kayak menceritakan apa ya, memang di dua waktu yang berbeda. Satunya kisah nyatanya, satunya lebih ke penggambarannya aja gitu, ya kan. Bener-bener. Asik sih. Asik-asik. Ngafalin gayanya tuh nggak gampang loh kayak gini. Iya. Asik sih mereka. Oke. Wah, ini juga Oh, di Dufan. Dufan. Oh, pantesan kapan hari aku sempat lihat di story-nya Ariel dia di Dufan. Lagi ke Dufan. Lagi ke Dufan. Story-nya Ariel nggak? Story-nya siapa gitu loh. Oh. Pokoknya mereka lagi ke Dufan ngapain? Wih, ini yang dulu. Langsung konsepnya ngeband ya. Ada Reza lagi. Iya. Wow. Sebelumnya nggak ada ini sih. Ini yang priceless banget sih. Iya, ya. Unik nih. Di sini mereka cameo-nya sebagai band ya. Kangen banget sih sama si Reza. Yang sebelumnya di rumah, ini di mobil. Oh. Ya kan, selingkuhannya kan di Iya, apa? iya. Bukan selingkuhan apa ya? Ya mungkin Pokoknya ini kan masa yang lalunya baru, dia, betul. yang baru. Itu di rumah kalau yang versinya Ariel dulu. Ini di mobil. Oke. Ya, ya. Hujannya bagus. Menghapus jejak. Oh, oke. Dulu Uki yang gitu. Wih. Ya. Weh, Mantap. ini tipikalnya dramanya memang lebih apa ya, manis. Kesannya tuh kayak nggak sampai yang dramatis. Mungkin kayak kemarin kan, wah sampai tembak-tembakan gitu. Oh, yang minta di surga ya. Sedangkan ini kayak ya tipikal kisah cinta pada umumnya. Kalau aku yang rasakan tuh gitu sih. Asik sih. Nah, asik-asik. Asik banget sih. Vibe-nya santai gitu. Santai. enjoyable gitu. Tadi yang paling bikin kita enjoy ada Noahnya sih di sana. Ya, jadi kayak di sini konsep cameo-nya tuh berbeda lagi. Bener. Ya kan? Kalau yang pertama mungkin cuman bener-bener yang murni nongkrong berdiri keluar dari kamera kan. Terus yang kedua mereka masuk dalam peran tapi bukan peran utamanya. Iya, benar. Nah, sedangkan kalau yang ini malah justru kayak cuman semi band aja, ngeband aja gitu. Kalau misalnya bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, bisa jadi ya memang cuman sebagai band yang ya karena mereka bandnya, atau biasanya kalau di tempat
hiburan apa segala pasti kan ada band yang ngiringin kan kalau Yeah. di tempat food court gitu. Bisa juga mereka berperan sebagai band yang kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah bebas aja melihatnya tuh sebagai apa. Cukup gitu. unik sih, menurutku cukup unik sih. Mereka maksudnya cukup kreatif dalam menyusun cameo-nya si Noah ini. Ya, ya. Keren sih, menarik sih mereka cara nyusun Ya. konsepnya ini. Sekali lagi memang tim kreatifnya bagus sih. Gitu. Mantap. Keren, mantap. Bos. Yuk, dari vokal deh. Dari vokal ya. Cuman aku sebenarnya di awal itu cukup menikmati ya. Apalagi waktu sebelumnya ini kan aku sempet dengerin di Spotify kan. Di Spotify dan di YouTube-nya juga ada gitu loh. Sebelum ini MV-nya rilis kan musiknya rilis duluan, ya, audionya. udah dengerin di Aku udah dengerin Spotify di udah dengerin di handset, udah dengerin di mobil. Pertama kali yang buat aku menarik adalah percussion-nya sih. Ada tung-tung Iya enak benar. ya. Dan ternyata memang mereka ini featuring Rijos The Groove ini ya pantesan aja jadi lebih enak banget sih gitu. Siapa sih Rijos The Groove ini siapa sih? Ini Aku nggak pemain percussion ya. Aku sebenarnya nggak seberapa sampai mengikuti ya grupnya mereka. Cuman The Groove ini mestinya cukup dikenal sih. terkenal ya. Cukup terkenal. Gitu. Dan permainan mereka di sini bener-bener enak banget sih. Jadi mereka cerdas sih. Noah ini cerdas banget. Jadi bisa berhasil ngawinin Noah yang notabene itu band. Tapi di sini mereka bisa mengemas jadi akustik percussion gitu. Jadi lebih dapet sih gitu. Kalau yang sebelumnya akustik juga atau gitar listrik aku nggak Kelihatannya lebih banyak MIDI ya sebelumnya ya. pakai MIDI. Pakai MIDI kelihatannya sebelumnya. Iya, saya zaman dulu tuh ya kita kan masih kecil jadi maksudnya tuh pokoknya lagunya enak, hajar dengerin terus. Tapi nggak merhatiin alat musiknya apa dan ya mungkin karena kita kan dulu belum terlalu anak musik ya. Iya. Jadi kan wah pokoknya enak gitu kan. Nah sekarang memang setelah agak ngerti musik dikit-dikit gitu kayak muncul beberapa suara yang ada ininya ya ternyata ya. Iya. Ada itunya ya ternyata Bener-bener. gitu ya. Itu yang buat jadi rich sih di musiknya mereka. Yang sebelumnya itu cuman triangle sama apa ya? Pokoknya suara-suara ini loh yang biasanya di keyboard itu loh. Tet itu loh. Pakai gitu-gitu? Ada itunya. Oh, nggak perhatiin. Ya, Aku nggak tahu lagi sih. Ya itulah makanya ini Ko Mario nggak bisa ikut ya. Iya, jadi kurang bisa membedah secara dalam ini musiknya. Iya, kita memang lebih pengangguran dibanding mereka berdua. Ya itulah itu yang buat menarik gitu sih dibanding yang sebelumnya kelihatannya memang lebih ngeluarin sisi instrumennya itu maksudnya alat musik yang originalnya itu lebih real ya lebih enak karena yang sebelumnya kan ya itu tadi lebih ke efek Pakai keyboard MIDI gitu tadi ya. MIDI itu. Iya. Tapi di sini kita bisa menikmati soundnya ini original instrumen gitu. Enak banget sih. Terus untuk vokalnya Ariel di sini effortless banget ya. Suara khasnya itu juga lebih kuat di sini. Aku dengerin. Yang sebelumnya kan dia ngulik-ngulik banget tuh suaranya kan. Nyari-nyari ya. Nyari-nyari kan. Dia sebelumnya yang versi Peter Pan Nirvana banget. Terus jadi Chrisye, jadi apa Iya, gitu. yang paling kayak tiba-tiba kayak beda banget tuh ya pas dia lagi niru Chrisye ya. Iya, benar. Sama dia kan banyak yang pakai lagunya Chrisye juga kan. Yang separuh aku itu kerasa banget sih. Wah, ini referensinya Chrisye ini. Memang Gitu. lagi nyari dia kan. Bener, tapi waktu keterikatan itu sudah jelas, maksudnya vokalnya dia benar-benar sudah mateng. Ya ciri khasnya itu udah bisa ngedengerin kalau ini ya khasnya Ariel banget udah gitu. Terus suara serak Ariel di sini juga hampir nggak ada sama sekali sih di lagu ini. Karena ya itu nggak ada ngototnya itu ya mungkin ya. Benar. Ya memang konsepnya mungkin memang dibuat sesmooth mungkin gitu loh. Jadi suaranya memang ya jauh lebih smooth. Terus untuk yang perubahan improvisasi ada di verse 2 dan chorus itu cukup membuat enak lagunya juga sih gitu. Memang dari sisi nostalgia sih memang yang di awal itu memang ya nggak tergantikan sih gitu. Yang menghapus sejak versi Peter Pan. Cuman di sini mereka bisa kasih ide segar ya di vokalnya. Jadi ketika kita denger, wah ini sudah bukan Peter Pan lagi, ini Noah gitu loh. Gitu sih. Cuman memang yang aku perhatiin itu tadi kamu ngomongin improvisasi dalam hal suaranya ya, bukan kata-katanya atau kata-katanya. Enggak, kata-katanya enggak, tetap. Enggak. Cuman improvisasi melodi. Oh, soalnya kayak aku sempat denger ada kayak pemotongan katanya tuh ada yang beda rasanya dari yang lain. Oh iya. Iya itu.
nggak tahu aku. Nggak, maksudnya kalau secara lirik ya, kalau secara lirik nggak ada perubahan, cuman secara betul. melodinya, Melodi. cara dia ngambilnya. Kayak terus melangkah melupa, ada kayak gitu jadi kan biasanya kan terus melangkah melupakan, tapi ada yang kayak ada yang diduluin. Nah itu nggak tahu ya, dibilang jernih enggak, tapi mungkin kalau aku pribadi kayak mungkin terlalu ingetnya sama yang lama, jadi begitu dikasih yang baru aneh, jadi kayak kok gitu, kok gitu, tapi mau dibilang jelek ya enggak juga sih. Iya memang, makanya kan gitu, tadi aku dibilang kan, kesan nostalgiknya itu lebih dapat yang nostalgic, terus kita kan udah terbiasa dengan yang lama gitu. Kayak ya itulah, kayak udah jadi kayak kebiasaan. Lalu kita mau ngubah kebiasaan jadi kebiasaan baru itu kan nggak enak kan. Jadi sudah kayak jadi trademarknya dia. Nah itu ya. Benar. Tapi sekali lagi nggak jelek loh ya. Enggak. Sekali lagi nggak jelek. Enak sih. Enak kok. Tuh. Terus untuk teknik breathingnya, jadi cara dia ngambil nafas itu juga cerdas banget sih menurutku. Jadi dia nyelipin nafasnya itu bagus banget di sini. Iya. Jadi nggak terkesan kayak dia gak bisa nafas, itu nggak ada sama sekali sih. Dia benar-benar profesional di sini udah. Memang kelihatan ya. Kelihatan banget. Kayaknya memang udah berkembang jauh sih. Berkembang jauh banget. Skillnya. Sekarang ke sound ya. Jadi untuk mixing masteringnya di sini jauh lebih enak di kuping ya toh, nggak terlalu tajam seperti sebelumnya gitu suaranya. Di sini benar-benar mereka memperhatikan betul komposisinya ya, komposisi gitar, komposisi drum, komposisi vokal segala macamnya mereka benar-benar tata rapi di sini. Jadi kita dengerin itu eargasm banget. Jujur li eargasm banget. Apalagi pakai earphone ya, langsung semuanya dapat semua itu pasti. Bener. Kali ini aku nggak bisa ini sih, nggak bisa ngomentarin drumnya sih. Karena memang di lagu ini kan sebelumnya kan aku selalu protes masalah drum nih, iya kan? Karena Bintang di Surga itu drumnya kurang maju apa segala macam. Yang ini? Kalau yang ini mereka bijak sih. Oh. Jadi drumnya ini memang sengaja dimundurin. Karena memang lagunya ini soft gitu. Oh. Jadi ini bukan lagu yang kayak butuh gebrakan apa segala macam, enggak. Memang lagu ini dikemas secara soft, secara akustik. Jadi memang drumnya taruh belakang, gitu. Taruh belakang dan menurutku bijak banget sih. Jadi nggak menjadi terlalu dominan gitu drumnya. Berarti bukan rock kan ya? Bukan. Memang akustik gitu jadinya. Terus tadi aku juga merhatiin untuk drumnya si Reza ini sticknya aja beda banget. Itu stick buat jazz. Kelihatan nggak merhatiin. Nah waktu ini tuh, Oh dia ya. sticknya beda. Itu apa namanya, brass ya? Apa sih? Benar nggak sih? Yang, Aku lupa namanya apa ya. yang pokoknya yang besi-besi gitu kan itunya. Jadi kayak ada serabut-serabutnya gitu sticknya. Aku lupa. Pokoknya itu buat main jazz biasanya. Suaranya tipis ini. Suaranya tipis bener. Makanya kan nggak se-strong yang sebelumnya kan. Sebelumnya kan dominan banget suaranya. Dan ini pengaruh banget sih di sound. Jadi lebih akustiknya lebih dapat pakai ini. Memang panutan dalam bermusik sih Noah ini. Cocok banget didengerin pas lagi kita kena macet. Iya. Ya kan lagi perjalanan entah mau liburan kemana, lagi hujan-hujan, ini mantep banget sih ini. Nah, terus by the way, kalau nggak salah nih ya, aku dengerin di salah satu podcast gitu. Si correct me if I'm wrong. Kalau jadi dulu si Ariel ini kan nyiptain Ariel. Sempet mau dikasihin ke si BCL. Oh, gitu? Lagunya. Oh iya. Oh, iya. Jauh sebelum mereka kolaborasi. Oh. Kan mereka pernah kolaborasi lagu ini juga berdua. Ah, nggak ikutin sih ya. Loh, gimana? Tampilin nanti di sini. Iya, dia kelihatan. Dia habis ciptain gitu loh. Dia mau nawarin ke si BCL. Oh. Tapi ditolak gitu loh pas itu. Gitu. Nah, Ini ditawarin dalam konteks apa? Kerja bareng, maksudnya kerja sama bareng gitu. aku nggak tahu jelasnya ya, cuman nggak kolaborasi, dikasihin ke BCL yang dia nyanyi gitu. Soalnya kan suaranya BCL ini kan gini banget kan, nyantai-nyantai gini, soft gitu, smooth. Jadi ya kalau nyanyiin lagu ini cocok banget gitu. Terus gak jadi diambil ini lagunya, dan akhirnya si Peter Pan waktu itu yang bawain kan. Ya. Dan boom lagunya. Langsung gitu juga. Langsung nyesel. Terus habis itu nggak lama kan mereka kolaborasi. Ya lama sih, lama banget sih Peter Pan ke yang mereka berdua kolaborasi lama banget sih. Kolaborasi itu dia tahun baru-baru ini sih, 2020. Enggak, bukan yang itu dong. Bukan. Itu kan Mencari Cinta.
Itu ada lagi sebelum itu? Ada lagi ini, menghapus jejakmu ini. Lu dengerin ya. Iya, maaf ya, bukan sahabat Noah banget. Tolong di Saya bukan sahabat siapa-siapa. Ini sahabat Noah banget loh ini. Nggak bisa. Saya kecewa saya. Dan akhirnya tahun 2020 dibawain lagi, tapi dengan featuring Sama BJL. Udah 101 juta sekarang yang nonton. Ini ya booming Gila juga. 101 juta loh guys, gila kan. 101 juta. Ya ini membuktikan kalau memang lagu ini kuat banget sih gitu. Kuat dan karena mereka yang bawain jadi lebih enak gitu, nyambung gitu loh. Gitu sih. Itu sekian dari aku. Oke. Silakan sekarang Anda. Ini ya. Secara visual. Berarti secara visual. Oke. Secara visual memang ini sih, maksudnya scene-nya pewarnaannya tuh manis. Jadi maksudnya manis adalah warnanya cukup ngejreng. Dia nggak dibikin terlalu pudar kalau menurutku ya. Jadi warna birunya jelas, terus agak dikasih efek-efek dreamy kayaknya. Jadi ya benar. Ya kan? Jadi kayak agak ngeblur-ngeblurnya tuh cahayanya agak pendar, apa istilahnya ya, nggak crisp tapi pendar gitu loh, jadi kayak agak ngeblur sedikit. Terus kostum ya, wardrobe-nya itu, nah aku juga karena nggak terlalu ngerti istilah-istilah wardrobe itu apa, style dan lain-lain. Cuman yang aku bisa lihat dari ini tuh, yang aku ingat adalah kayak style American vintage gitu. Jadi kayak ya itu pakai scarf merahnya itu yang sangat kesannya tuh jadi dapat banget gitu loh. Terus pakai jaketnya denim gitu kan. Jadinya itu yang aku dapatkan gitu. Tapi kalau dilihat-lihat keseluruhan ya nggak bisa dibilang pasti American vintage juga sih. Intinya ya memang lebih gabungan lah mungkin ya. Aku nggak ngerti juga. Coba kalau ada teman-teman yang lebih ngerti bisa jelasin juga ya, bantu jelasin. Boleh komen di bawah. Yes. Untuk koreografi. Nah, koreografinya ini aku suka sih karena kelihatannya mungkin simple, terus itu gaya-gayanya kan agak semi childish ya. Jadi kayak gerakan-gerakan yang bukan keren, bukan juga dramatis, enggak, tapi kayak gerakan-gerakan ya agak childish. Lugu. Naif, naif. Didukung juga sama lokasi Dufan ya kan. Jadi memang keseluruhannya itu akhirnya menyatukan tema itu ya pingin dibanya fun gitu. Meskipun memang kalau didengar dari liriknya kesannya kayak yang aku dapetin itu adalah cowoknya kayaknya bosen ya, mungkin ceweknya terlalu posesif. Akhirnya pokoknya apapun yang dilakukan si cowok ini diikutin semua sama si cewek. Nah itu yang aku gambarin. Akhirnya sampai kalau dilihat dari ekspresinya si cowok mulai lelah, mulai capek, bosen gitu. Ceweknya excited terus aja pokoknya, tapi kayak agak memaksa dalam setiap halnya gitu. Akhirnya ikut terus. Jadi makanya kalian jangan protektif guys. Jangan terlalu protektif, apalagi posesif. Pernah ya? Pernah dong. Akhirnya capek, terakhirnya si cowoknya tiba-tiba udah masuk mobil, udah ada cewek lain di dalam mobilnya. Jadi kayak kesannya ya udah ditinggalin. Nah tapi lucunya terakhirnya ada muncul cowok lewat ke ceweknya, ceweknya langsung ngikut lagi sama-sama yang ini. Jadi mungkin ya makanya itu vibe-nya bukan dibikin vibe serius di sini. Kalau aku ini mungkin definisi cewek kesepian ya. Jadi dia begitu ada lagi langsung dia ngikut lagi ke cowok yang lain. Tidak jadi bisa mereka sendiri. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Untuk kayak direkturnya Anda kenal nggak? Maksudnya sempet tahu nggak? Nah, bukan kenal, sorry tahu. Jujur, aku belum. Coba kita lihat ya. Starring Vanessa Preskila ya. Preskila dan Angga Yunanda. Kalau Vanessa ini udah keluar di mana-mana sih, zamannya Dilan kan itu dia. kayaknya dia terkenal awalnya mungkin dari situ ya kayaknya ya. Aku taunya iya sih. Aku taunya gara-gara Dilan. Aku nonton aja belum soal Dilan. Soalnya ya nggak seberapa suka film romantis. Jangan. Juga sih. Kamu nggak akan kuat. Tidak keluar diabetes gitu. Terlalu manis. Ini adiknya sih ini kan Prilly kok nggak salah. Prilly ya benar namanya. ADC ya. ADC. Kalau Angga Yunanda ini akhir-akhir ini juga jadi sorotan ya. Sering main di film juga. Nah, aku malah penasarannya sama Angga Yunanda ini yang film yang 2 garis biru itu. Itu kan drama banget kan. Itu aku penasaran sih. Aku jujur aja juga belum nonton. Mereka oke lah ya, secara acting memang oke, bagus. Video ini juga mereka bisa merepresentasikan video sebelumnya, ya kan? Betul. Mereka bisa benar-benar act.
dengan childishnya mereka, Bener. lugunya mereka. Si Vanessa-nya dapat loh ekspresi childishnya. Jadi ngeliatin si Flatnya Angga itu juga. kayak wah seneng, pokoknya dia kan berusaha kayak happy, pokoknya ngikutin tapi happy. Tapi sedangkan si Angga kontras, dia kayak yang Risi. iya, jadi waduh diikutin terus gitu. Director Nagiani Fajri, nah aku kurang tahu, harusnya sih bagus sih dari keseluruhan aja, apalagi dipakai sama Noah pasti bagus sih. Gitu kan. Wanita Rachel, Tessa Antonis, Ben Ramos, Siko Setianto. Kayaknya memang referensiku untuk orang-orang harus diperbanyak ya. Maaf ya teman-teman. Aku apalagi ini direkturnya nggak tahu aku aja. Maaf ya teman-teman, tapi saya percaya pasti bagus. Ini buktinya. Kalau yang Upi Guava itu memang Wah, kalau itu ya kita udah tahu semua lah ya kalau itu. halo Mas. Masuk Kalau dulu. nonton. Halo. Keren. Udah ada lagi tambah-tambah? Aman sih, udah aman. Bagus. Sip, keren. Give applause lah kita. Selalu salut Ya. dengan karya Noah yang semakin hari semakin bagus ya. Ya, Noah and Tim keren. Baik secara audio dan visual mereka benar-benar terus Ya, sukses terus Noah and Tim ya. sukses terus untuk Noah, sukses terus untuk si Vanessa dan juga si Angga ya. Angga. Sukses. Jadi sekian react dari kita. Kalau semisal kalian ada request, ada kira-kira Ya, terserah kalian sih mau react lagi, apa, kalian bisa langsung. komen di bawah ya. Jadi semisal kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like And subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. nyalain loncengnya. Jangan ragu kalau semisal mau request, kalau kalian mau tanya apapun Ya. atau mau berkomentar apapun lah segala macamnya, mau kasih kritik mau apa sih. Silakan. Silakan. Thank you. Thank you and and goodbye. bye bye.